Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, para saudara-saudaraku yang saya muliakan, hari-hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan suci Ramadan yang penuh kebarokahan, yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah masih berikan kita umur yang panjang, kesempatan untuk beribadah, untuk berpuasa, menjalankan sunah-sunahnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan tahun ini. Nabi telah terangkan kepada kita bahwa atakum Ramadan, telah datang kepadamu Ramadan, yang bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, tuannya dari segala bulan. Ya, pangkal tongkatnya dari segala bulan, yang Nabi sampaikan kepada kita, famarhaban bih wa ahlan. Maka ucapan selamat datang kepada Ramadan ini yang Nabi pilih, bahwa istilah yang Nabi pakai adalah istilah marhaban. Maka kita kenal dalam istilah sehari-hari, terpapang spanduk, terpapang player-player yang menyampaikan ucapan selamat datangnya Ramadan dengan istilah marhaban ya Ramadan. Istilah marhaban yang berarti selamat datang, yang juga artinya hampir sama dengan ahlan wa sahlan, sama-sama selamat datang, tapi dalam penggunaannya marhaban hanya ditujukan untuk tamu-tamu istimewa, tamu yang sangat istimewa, tamu yang membawa kebaikan, membawa kedamaian, tidak menimbulkan huru-hara, tidak menimbulkan kerusakan. Ramadan datang kepada kita membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, membawa kebaikan. Maka pantaslah Ramadan disifati oleh Kanjeng Nabi, diajari kita untuk menyambut Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, lalu apa sebenarnya, kenapa kita menyebut bahwa Ramadan itu sebagai sayyidus syuhur yang harus kita sambut dengan senang hati, kita sambut dengan ucapan-ucapan yang khusus? Sebab Nabi juga sampaikan di hadis yang lain, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Jadi sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh kebarokahan. Ya, bulan yang penuh keberkahan. Orang bertanya, orang timbul pertanyaan-pertanyaan. Apa itu kebarokahan? Apa itu keberkahan? Keberkahan punya dua makna ya. Yang pertama itu yadatul khair, lalu yang kedua yadatul sya'adah, atau digabung yadatul khair wa yadatul sya'adah. Keberkahan adalah tambahnya kebaikan, keberkahan adalah tambahnya kebahagiaan. Jadi harapannya tentu ketika Ramadan ini tiba, orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, harapannya tambah kebaikannya, tambah kebahagiaannya. Gitu. Nah, dalam hal ini pun akhirnya timbul pertanyaan gini, Pak, kenapa kita itu untuk berbahagia, kita itu untuk menjadi orang baik harus bersusah-susah menjalankan puasa, yang harus menahan lapar, harus menahan haus, tidak boleh hubungan suami istri. Yang dirasa ya secara jasmaniah itu memberatkan, tapi Allah sampaikan ketika Nabi sampaikan ketika Ramadan tiba itu,
diharapkan dengan orang berpuasa, dengan orang menjalankan kebaikan-kebaikan itu, tambah kebaikannya juga tambah kebahagiaannya. Makna ini tentu dapat kita pahami juga ketika Allah wajibkan kita untuk berpuasa, umpamanya di Quran surah Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Coba teman-teman kita perhatikan, ayat ini bicara, ayat ini Allah sampaikan dengan kata-kata yang sangat khusus, ya ayyuhalladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, yang kata-kata ini disebut apa? Nidaul karomah, panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Apa cukup orang yang beriman? Tidak, ternyata. Jadi ayat ini ditujukan pada orang-orang yang beriman, orang yang percaya pada Allah dengan kepercayaan yang kuat, tapi tidak cukup di situ. Yang kepercayaan itu telah dibuktikan dengan keislamannya. Ya. Maka ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, yakin dengan keimanan kita, lalu kita berusaha membuktikan keimanan itu dengan keislaman, diantaranya melakukan rukun-rukun Islam, maka di situ letaknya kebahagiaan kita, letaknya kemuliaan kita, letaknya kebaikan kita. Ya, jadi yang dipanggil orang-orang khusus. Kalau yang dipanggil orang-orang khusus, pasti orang khusus itu mendapatkan tempat yang layak, tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun juga kutiba alaikumusiyam. Kata-kata kutiba itu bisa berarti yang ditulis, bisa berarti yang diwajibkan. Kata-kata ini juga mengandung makna bahwa antara Allah yang memerintah dengan orang-orang yang perintah itu terdapat hubungan yang sangat erat, hubungan kasih sayang, hubungan yang saling memberdayakan, yang saling membutuhkan. Allah berikan kasih sayang kepada hambanya berupa apa? Berupa beban. Sehingga kalau pertanyaan di depan orang akhirnya bertanya, loh kenapa kalau pengen dapat barokah, pengen bahagia, pengen dapat kebaikan kok harus bersusah-susah? Ini kita jawab bahwa tidak satu pun orang di dunia ini ingin sukses. Tidak ada mahasiswa yang ingin sukses kecuali harus bersusah-susah untuk banyak belajar. Tidak ada harus orang petani yang dia akan sukses bercocok tanam kecuali mereka harus bersusah-susah untuk mencangkul, untuk merawat tanamannya, ya, untuk membasmi hama yang mengganggunya. Kita bekerja dimanapun juga seperti itu. Maka pemanaannya sebenarnya ketika Allah berikan beban pada kita, Allah berikan kewajiban pada kita, yang Allah itu memanggilnya kita dengan penuh panggilan kehormatan, panggilan kesungguhan. Lalu Allah tunjukkan bahwa di antara Allah dengan kita terjadi hubungan yang sangat erat, ya, hubungan yang memperhatikan kita betul. Maka bagi orang yang sudah betul-betul beriman, lalu membuktikan keimanannya dengan keislaman, maka mensikapi puasa ini bukan beban yang berat. Nah, maka tidak salah ketika umat Islam pada masa Nabi, orang-orang yang soleh, yang ada sekitar Nabi, para sahabat, ketika Ramadan tiba, itu mereka, orang-orang yang soleh itu merasa hatinya senang sekali. Ya, bahkan mereka merasa ini akan kedatangan tamu, yang tamu itu membawa kebahagiaan, membawa kebaikan. Sikap mereka ini kadang-kadang bertolak belakang dari sementara orang yang katanya mau mengaku beriman tapi belum membuktikan keimanannya itu dengan keislaman. Maka teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian, ini menjadi kewajiban kita bahwa dengan marhabannya Ramadan, Allah sapa kita dengan penuh kemuliaan, keagungan. Allah juga tunjukkan kedekatan dengan kita. Maka mari kita sambut Ramadan ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang lapang, dengan penuh kesungguhan, penuh kebahagiaan. Kita tidak lagi menjadikan puasa ini sebagai beban yang berat, tapi menjadikan puasa ini kebutuhan kita untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang bertakwa, la'alakum yasudun, jadi orang yang terbimbing, ya, untuk menjadi orang yang selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan kita untuk menjalani Ramadan ini dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengkhidmatan, dapat menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan kita, kepentingan kita duniawi dengan kepentingan
ukhrawi, sehingga kita tidak kehilangan momentum untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini. Semoga Allah berikan limpahan rahmat, hidayah, kekuatan pada kita semua. Ramadan ini akan mendatangkan kebaikan yang melimpah untuk diri kita. Demikian sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.